Shalom, selamat sore anak-anakku dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita dalam mata diklat kimia, yaitu tentang hidrokarbon. Pelajaran ini adalah pelajaran baru bagi Anda. Namun, Bapak percaya jika Anda belajar dengan sungguh-sungguh, pasti bisa dan semangat. Nah, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun atas atom karbon C dan atom hidrokarbon H. Dikenal dengan hidrokarbon, merupakan senyawa karbon yang susunan strukturnya paling sederhana. Nah, senyawa ini banyak kita jumpai pada LPG. Perhatikan gambar di sampingnya. LPG mengandung senyawa hidrokarbon seperti propana, etana, dan butana. Jadi, komponen utama LPG adalah gas propana 90% yang merupakan hidrokarbon alifatik jenuh atau ikatan rantai karbonnya terdiri atas ikatan tunggal. Nyala api pada kompor gas dapat menghasilkan sejumlah energi yang dapat dimanfaatkan untuk memasak. Senyawa karbon merupakan senyawa yang molekulnya mengandung atom karbon. Semula orang beranggapan bahwa senyawa karbon hanya dapat diperoleh dari makhluk hidup. Namun teori ini telah diperbarui oleh ahli yang bernama Friedrich Wohler, seorang ahli kimia dari Jerman yang mensintesis urea. Perhatikan rumusnya, urea CONH2 dua kali dengan memanaskan amonium cyanat NH4CNO. Urea merupakan senyawa organik yang berasal dari luar makhluk hidup. Nah, sejak penemuan Wohler tersebut, penggolongan senyawa karbon menjadi senyawa organik dan anorganik tidak didasarkan pada asalnya, tetapi didasarkan pada sifatnya. Sekarang kita bahas tentang senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik adalah suatu senyawa yang titik didih dan titik lelehnya relatif rendah, mudah larut dalam air, pelarut nonpolar, kurang reaktif atau sukar bereaksi, tidak stabil terhadap pemanasan. Adapun senyawa anorganik adalah suatu senyawa yang titik didih dan titik lelehnya sangat tinggi, tetapi ada beberapa yang rendah. Mudah larut dalam pelarut polar, reaktif, stabil terhadap pemanasan. Senyawa karbon berasal dari tumbuhan, hewan, karbohidrat, protein, lemak, dan hormon, merupakan hasil biosintesis dalam tubuh atau sel tumbuhan dan hewan seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Hasil lain adalah untuk kosmetik, keperluan pupuk, peralatan rumah tangga, industri, dan lain-lain. Nah, sekilas kembali tentang kata polar dan non-polar. Ini merupakan istilah baru bagi Anda. Jadi polar adalah suatu senyawa yang kedua kutubnya tertarik lebih kuat kepada salah satu kutub. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Sedangkan senyawa non-polar adalah suatu senyawa yang tertarik sama kuat kepada seluruh kutub-kutubnya.
Nah, untuk mempelajari ini kita akan membahas dulu tentang konfigurasi elektron. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kekhasan atom karbon. Kata dasarnya adalah khas, spesifik, spesial, khusus. Posisi atom karbon dalam sebuah rantai karbon meliputi yang pertama atom C primer, yang kedua atom C sekunder, yang ketiga atom C tersier, dan yang terakhir atom C kuarterner. Apa yang dimaksud dengan atom C primer? Perhatikan baik-baik. Atom C primer adalah atom C yang terikat pada satu atom C yang lainnya. Ulang, atom C primer adalah atom C yang terikat pada satu atom C yang lainnya. Sedangkan atom C sekunder adalah atom C yang terikat pada dua atom C yang lain. Nah, lanjut, atom C tersier adalah atom C yang terikat pada tiga atom C yang lain. Sedangkan atom C kuarterner adalah atom C yang terikat pada empat atom C yang lain. Jadi primer 1, ya, sekunder 2, tersier 3, kuarterner 4. Perhatikan baik-baik gambar di bawah ini. Ya, perhatikan gambar baik ya, ini ya. Di sini ada Bapak buat sebuah rantai karbon. Perhatikan nomornya baik-baik. Jadi atom C nomor 1 termasuk atom C primer, karena dia hanya terikat kepada atom C nomor 3. Perhatikan. Nah, di sini terdapat 5 atom C primer. Yang mana saja? Yang pertama adalah atom C nomor 1, berikut atom C nomor 2, selanjutnya atom C nomor 5, dan berikutnya atom C nomor 8 dan nomor 6. Perhatikan gambar ini baik-baik. Nah, sedangkan atom C sekunder hanya 1 buah. Yang mana atom C sekunder? Dari rantai karbon ini dapat kita simpulkan bahwa atom C sekunder yaitu atom C yang terikat pada dua atom C lainnya. Jadi, atom C sekunder pada rantai karbon ini yaitu atom C nomor 7. Jadi, atom C nomor 7 terikat ke atas, perhatikan gambarnya, dan terikat ke kanan. Nah, sedangkan atom C tersier yaitu atom C tersier yang terikat kepada 3 atom C lainnya. Satu-satunya atom C tersier pada rantai karbon adalah atom C nomor 4. Perhatikan. Atom C nomor 4 ini terikat yang pertama ke kiri, yang kedua ke kanan, dan yang ketiga ke bawah. Jadi terikat kepada 3 atom C lainnya. Nah, sedangkan atom C kuarterner adalah atom C nomor 3. Atom C nomor 3 ini terikat kepada 4 atom C lainnya. Perhatikan. Pertama, terikat ke atas. Ini. Kedua, terikat ke kiri. Ini. Baru dia terikat ke kanan. Perhatikan. Dan yang keempat, terikat ke bawah. Jadi atom C nomor 3 ini termasuk atom C kuarterner. Ya, silakan Anda buka kembali video ini untuk memantapkan pengertian Anda tentang atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Nah,
Sekarang kita akan masuk kepada penggolongan hidrokarbon. Penggolongan hidrokarbon. Hidrokarbon didasarkan pada dua golongan utama. Yang pertama adalah hidrokarbon alifatik dan yang kedua hidrokarbon siklik. Nah, hidrokarbon alifatik adalah senyawa karbon yang ikatan karbonnya terbuka. Kata kuncinya adalah terbuka, rantai karbonnya terbuka. Sedangkan hidrokarbon siklik atau siklus adalah senyawa hidrokarbon yang rantai karbonnya tertutup atau melingkar. Kata kuncinya adalah tertutup, ya. Jadi alifatik rantai karbon terbuka, sedangkan siklik rantai karbon tertutup. Alifatik dibagi atas alifatik tak jenuh dan alifatik jenuh. Nah, alifatik tak jenuh adalah senyawa alifatik yang ikatan rantai karbonnya adalah ikatan rangkap. Dalam hal ini boleh rangkap 2 atau rangkap 3, ya. Jadi alifatik tak jenuh adalah mempunyai ikatan rangkap. Ikatan rangkap ini boleh rangkap 2 dan rangkap 3. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Contoh daripada senyawa alifatik tak jenuh. Yang pertama, alkena. Alkena, rumus kimianya, rumus molekulnya adalah C4H8. Sedangkan rumus strukturnya senyawa dalam rantai karbon, perhatikan. CH2 rangkap 2 CH tunggal CH2 tunggal CH3. Nah, sedangkan dalam rangkap 3 contohnya adalah alkuna. Alkuna C4H6 dalam rumus molekul, sedangkan dalam rumus struktur dituliskan CH rangkap 3C tunggal CH2 tunggal CH3. Jadi itulah penerapan ikatan rangkap pada senyawa alifatik tak jenuh. Nah, sekarang kita bahas tentang senyawa hidrokarbon siklik. Hidrokarbon siklik adalah senyawa hidrokarbon yang rantai karbonnya tertutup atau melingkar. Senyawa ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama karbosiklik, sedangkan yang kedua heterosiklik. Hetero artinya berbeda. Jadi berbeda dalam gugus fungsinya. Nah, senyawa karbosiklik yang rantai karbonnya atau lingkarannya terdiri atas karbon. Nah, senyawa karbosiklik ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama senyawa aromatik dan yang kedua senyawa ya, senyawa karbosiklik. Perhatikan contoh senyawa karbosiklik atau senyawa dengan rantai karbo tertutup. Ini ada, saya buat di sini, siklobutana, siklus. Jadi perhatikan keempat atom C-nya. Ini dikelilingi oleh atom H. Atom H. Nah, ini ya, jadi sedangkan senyawa heterosiklik, ya, hetero artinya berbeda. Yang rantai lingkarannya terdapat atom lain selain atom karbon. Dalam contoh ini terdapat atom nitrogen. Jadi di sini ada 4 atom karbon. 1, 2, 3, 4. Ini adalah atom nitrogen. Jadi terdapat atom lain selain
atom hidrogen. Oke, sekarang kita masuk kepada alkana, ya, bagian daripada senyawa alifatik. Nah, alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka, dan semua ikatan karbon-karbon merupakan ikatan tunggal. Jadi jenuh artinya bosan, berjejal-jejal, padat, ya. Itu artinya jenuh. Rumus umum alkana, perhatikan rumusnya, CnH2n tambah 2, di mana N adalah jumlah atom C. Nah, perhatikan deret homolog di bawah ini, ya. Untuk atom C sama dengan 1, maka rumus molekul yang didapat adalah CH4. Perhatikan, masukkan N1, C1, H, 2 kali 1, 2, tambah 2, 4. Jadi, rumus yang didapat adalah CH4. Namanya adalah metana. Untuk C sama dengan 2, masukkan N sama dengan 2 ke rumus umum. C2H, 2 kali 2 tambah 2. Maka rumus yang didapat adalah C2H6. Namanya adalah etana. Demikian seterusnya sampai N sama dengan 10. Silakan Anda coba di kertas cakaran untuk mendapatkan rumus kimia sesuai dengan rumus umum yang tertera di atas ini. Jadi Anda coba masukkan nanti, ambil cakaran, ya. Semua rumusnya akan mengikuti seperti pada tabel di bawah ini. Ini tabelnya. Nah, mengenai namanya, ya, nama daripada senyawa alkana ini Anda harus hafal, karena inilah dasar kita dalam mempelajari senyawa hidrokarbon. Dengan istilah keren sekarang disebut dengan kimia organik. Jadi Anda harus hafal namanya. Gampang ini dihafal, ya. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Jadi semua berakhiran ana, ya. Ya, saya harap Anda perhatikan baik-baik dan hafal namanya. Oke. Sekarang kita masuk kepada tata nama alkana, nomenklatur of alkana. Nah, yang pertama, jika rantai C tidak bercabang, nama alkana sesuai dengan jumlah atom C dan diberi awalan N. N itu adalah normal. Normal berarti tidak miring, tidak senu. Oke? Nah, ya. Perhatikan contoh CH3 tunggal CH2, tunggal CH2, tunggal CH3. Pada senyawa ini, rantai C tidak bercabang dan memiliki 4 atom C. Jadi, nama senyawa tersebut adalah normal butana. Ditulis N-butana. Jadi, lihat kembali tabel. 4 atom C adalah golongan senyawa butana. Oke, perhatikan contoh kedua. Ini CH3, CH2, 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 CH3. Nah, walaupun dibuat begini turun, ini adalah golongan senyawa dengan rantai lurus. Jadi di sini tidak dijumpai cabang. Jangan terkecoh, ya. Nah, karena rantai tidak bercabang,
dan memiliki 6 atom karbon. Jadi nama senyawa tersebut adalah normal heksana. Buka kembali tabel terdahulu ya. 6 atom C dan tidak bercabang, maka namanya adalah normal heksana. Oke, kita lanjut dengan jika rantai C-nya bercabang. Bagaimana memberikan nama untuk sebuah senyawa alkana dengan rantai yang bercabang? Nah, perhatikan baik-baik ya. Ya. Atom C yang tidak terletak pada rantai terpanjang merupakan cabang. Ulang. Atom C yang tidak terletak pada rantai terpanjang merupakan cabang. Dan cabang diberi nama alkil. Jadi alkil ini adalah senyawa alkana yang kehilangan 1 atom H-nya. Ya. Jadi kalau CH4 hilang 1 H-nya menjadi CH3, namanya berubah dari metana menjadi metil. Demikian seterusnya sampai N sama dengan 10. Nah, itulah yang disebut dengan gugus alkil. Nah, gugus alkil dapat ditulis dengan rumus umum seperti ini. Perhatikan. Rumus umum daripada alkil adalah CnH2n tambah 1. Jadi sama saja ya, alkana yang kehilangan 1 atom H-nya. Perhatikan tabel di bawah ini. Ya, dimulai dari suku yang paling sederhana, CH3. Namanya metil. Jadi berasal dari metana. CH3, CH2 namanya etil. Sedangkan CH3, CH2, CH2 namanya propil. Dan selanjutnya ke bawah. Nah, untuk memudahkan, nama alkana berubah menjadi alkil hanya dengan mengubah akhiran ana menjadi il. Metana, metil, etana, etil, propana, propil, dan selanjutnya. Oke? Jadi yang pertama Anda hafal adalah golongan alkana. Jika Anda telah hafal golongan alkana, maka semua ini akan lancar. Ya. Baik, kita akan teruskan kepada penulisan rumus struktur senyawa alkana. Ya, jadi ilmu kimia tanpa sebuah rumus adalah tidak berarti. Jadi kita harus paham dan bisa menuliskan rumus. Nah, rumus ini ada yang disebut dengan rumus molekul dan rumus struktur. Kali ini kita akan belajar mengenai rumus struktur. Ya, pada prinsipnya penulisan struktur senyawa alkana adalah dengan skema seperti ini. Perhatikan, atom C selalu mempunyai 4 tangan. Ini perhatikan, 1, 2, 3, 4. Jadi atom C selalu memberikan keempat tangannya jika dia berikatan dengan atom C atau atom lainnya. Dan inilah kata kunci pada kekhasan atom karbon. Satu-satunya atom ya yang memberikan keempat elektron valensinya jika dia berikatan adalah atom karbon.
atom ini memang sangat unik, makanya disebut kekhasan, khas, spesifik, spesial. Oke, itulah tentang penulisan rumus struktur dari alkana. Dari contoh yang sudah di atas, Bapak harap Anda bisa menuliskan rumus struktur dari salah satu senyawa golongan alkana dengan mengacu pada skema ini, ya, tangan C4. Baiklah anak-anakku, kita akan lanjutkan kepada alkena. Ya, alkena dengan rumus umum CnH2n. Jadi kalau alkana di atas CnH2n tambah 2. Nah ini ya, ini rumus umum daripada alkena, di mana N adalah jumlah atom C. Ya, perhatikan tabel di bawah ini. Ya, untuk M sama dengan 1, ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya, kalau dimasukkan kepada rumus CnH2n. Jadi C1H2. C1H2 atau CH2 adalah tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tadi di atas sudah Bapak jelaskan bahwa tangannya C harus 4. Jadi kalau dimasukkan dalam rumus molekul CH2, tentukan 2 daripada elektronnya atau tangannya tidak berisi. Jadi senyawa ini tidak ada. Senyawa alkena yang ada dimulai dari N sama dengan 2. Perhatikan. Untuk N sama dengan 2, didapat rumus C2H4, namanya etena. Untuk N sama dengan 3, didapat rumus C3H6. Untuk N sama dengan 4, didapat rumus C4H8. Dan seterusnya sampai N sama dengan 10. Ya, ini ya. Mengenai penamaan, ini juga gampang. Asal Anda hafal nama daripada golongan alkana, maka alkena, alkuna, dan alkil sangat gampang. Hanya mengubah akhiran ana menjadi akhiran ena. Ya, akhiran ana menjadi akhiran ena. Etana, etena, propana, propena, butana, butena, pentana, pentena, heksana, heksena, dan seterusnya. Ya, silakan Anda buka videonya, pelajari, hafal ya. Nah, sekarang kita beranjak pada penulisan rumus struktur daripada alkena. Sama halnya dengan alkana, ya. Cuma pada alkena di atas sudah dijelaskan mempunyai satu ikatan rangkap 2, ya. Sedangkan alkana itu semua adalah ikatan tunggal 1. Ya, jadi anak-anakku sekalian, karena materi ini cukup padat, ya, nanti untuk alkuna kita akan bahas pada
pertemuan berikutnya. Jadi, dua golongan sudah kita selesaikan. Yang pertama alkana, yang kedua alkena. Anda pelajari baik-baik, ya. Di sini ada Bapak kasih soal 4 buah, ya. Yang pertama perhatikan. Apa sajakah kekhasan, ya, kekhasan yang dimiliki atom karbon? Ya, kembali buka materi kita dan simak video penjelasan Bapak. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan hidrokarbon jenuh? Jenuh sudah kita bahas di atas. Kembali buka ya. Nomor 3, sebutkan sifat-sifat yang dimiliki alkana. Sudah kita bahas di atas mengenai titik didih, titik leleh, dan seterusnya. Sedangkan yang terakhir ini Anda harus belajar dengan tekun, jangan bosan. Buat struktur dari senyawa berikut. Yang bagian A, 3,3,5-trimetilheksana. Jadi ini cabangnya terletak pada atom C nomor 3 dan nomor 5 ya. Bagian B, 2-etil-3-isopropil heptana. Yang bagian C, 2,4-dimetil-2-pentena. Yang terakhir, 3-etil-1-butuna. Jadi Anda hafal kembali tentang gugus alkil dan letak-letak daripada masing-masing cabang ini pada senyawa hidrokarbon. Anda jangan bosan, belajar keras, bekerja keras. Pasti bisa. Sekian materi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Susah banget.